Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang ingin kami tanyakan Ustaz, apakah diperbolehkan di dalam Islam bagi seorang wanita yang dia ber-KB, dia melakukan KB karena bukan dikarenakan dia tidak ingin mempunyai anak banyak, Ustaz. Jadi misalkan beliau ini sudah mempunyai anak banyak, tapi karena faktor usia sehingga menyebabkan resikonya itu besar kalau dia untuk melahirkan kembali. Misalkan ada faktor dari penyakit darah tinggi atau gimana sehingga membahayakan bagi seorang ibu tadi apabila untuk melahirkan kembali, maka dia mengambil inisiasi untuk ber-KB. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan alasan juga bahwasanya ada seorang wanita, beliau sudah memiliki anak banyak, misalkan anak 4, 5 atau mungkin sampai 6. Tapi beliau masih memungkinkan untuk mempunyai anak lagi, Ustaz. Tapi dengan keadaan ekonominya sehingga dia khawatir kalau dia memiliki anak lagi, dia malah tidak bisa mengurus anak-anaknya, Ustaz, karena dalam keadaan ekonominya. Maka yang dia niatkan, dia itu ingin membesarkan anak-anaknya dulu itu dengan memberikan pendidikan yang cukup, memberikan kebutuhannya dan kesehariannya yang cukup, sehingga tidak akan menimbulkan fitnah. Yang dikhawatirkan kalau nanti dia mempunyai anak lagi sedangkan ekonominya tidak mendukung, nanti malah akan menyebabkan fitnah, Ustaz. Apakah hal-hal yang seperti ini itu dari dalam Islam diperbolehkan? Jazakumullah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Tentang hukum KB, bahwa yang ada di dalam Islam itu adalah tangdhimun nasl, mengatur kelahiran. Yang dilarang adalah membatasi kelahiran, mengatakan sekian cukup, dengan ini cukup. Tidak demikian, tapi mengatur jarak kelahiran itu diperbolehkan dengan beberapa alasan. Di antaranya ingin memaksimalkan di dalam pengasuhannya, di dalam menyusuinya, agar anak itu mendapatkan hak susuan itu secara sempurna, yaitu wa fisaluhu fi amaini, menyapihnya ketika umur 2 tahun. Kalau belum 2 tahun, baru 1 tahun, terus sudah hamil, akhirnya untuk membagi susu antara yang ada di dalam dengan di luar itu kesulitan, pasti harus ada yang dikorbankan. Maka untuk alasan ini, maka diperbolehkan untuk memaksimalkan pengasuhan dengan menjaga jarak, bukan membatasi. Berbeda dengan membatasi. Kalau membatasi itu yang namanya tadi KB. Adapun KB karena alasan kesehatan, alasan yang sudah tidak memungkinkan untuk hamil yang sekian, karena harus setiap melahirkan itu tidak bisa lahir secara normal, sehingga harus dioperasi, dan operasi itu sudah melebihi batas kemampuan secara medis,
itu membahayakan bagi ibu, maka kemudian istilahnya diangkat rahimnya atau istilahnya diikat, yaitu salah satu dari anggota rahimnya itu ada yang diikatnya, yaitu tuba folopinya diikat. Nah itu tidak mengapa karena alasan kesehatan, itu yang karena KB ya. Adapun mengatur ya, mengatur kelahiran ya, jangan menggunakan seperti spiral. Kenapa jangan menggunakan spiral? Karena ketika memasang spiral itu harus mengorbankan aurat, mesti terlihat auratnya ya. Atau dengan pil, jangan menggunakan pil, namanya pil KB, karena itu sama dengan membunuh benih ya. Maka yang ada adalah dengan cara azl yang sudah dibolehkan di dalam syariat untuk mengatur ya, mengatur kelahiran, mengatur kelahiran. Apa itu azl? Azal adalah mengeluarkan sperma di luar sumur, itu azl ya. Jadi dengan alasan membatasi mengatur itu, asal tidak dengan alasan karena takut miskin, nah ini yang tidak diperbolehkan. Berarti ini namanya berprasangka buruk kepada Allah, karena keyakinannya terhadap sang pemberi rezeki yaitu Allah menjadi rusak dengan keyakinannya, seolah-olah dia yang memberi rezeki, seolah bapak itu yang memberi rezeki, seolah-olah orang tua itu yang memberi rezeki, padahal sebenarnya bukan. Masing-masing sudah diberi oleh Allah rezeki dengan caranya Allah sendiri. Allah lebih tahu bagaimana Allah memberi rezeki kepada mereka anak-anak itu ya. Karena itu banyak penyesalan di kemudian hari ketika orang tua benar-benar membatasi kelahiran, ternyata di kemudian hari dia menjadi kesepian karena anaknya sedikit. Berbahagialah yang diberi oleh Allah karunia anak banyak, karena anak itu juga rezeki, karena anak itu juga karunia Allah. Berbahagialah orang tua yang diberi anak-anak yang banyak dan anak-anak tersebut soleh dan soleha. Semua anak-anak yang soleh dan soleha yang banyak sekali itu masing-masing memiliki kelebihan sendiri-sendiri dan semuanya sama-sama mendoakan orang tua. Dan ini kebahagiaan yang tersendiri bagi orang tua sepeninggalnya di kemudian hari, anak-anak generasinya yang selalu mendoakan orang tua, dan yang mendoakan tidak cuma satu anak, tapi anak-anaknya yang banyak itu sama-sama mendoakan. Ini kelebihannya. Iya, sekian.